Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang penggunaan atau pembuatan jadwal pelajaran. Nah, hal ini tentu berkaitan dengan masuknya tahun pelajaran baru 2021-2022. Aplikasinya sederhana, Bapak dan Ibu, seperti ini. Bentuk aplikasinya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa menu di bawahnya ini. Dari yang pertama pengisian data tentunya, kemudian ada desain. Desain ini tempat untuk mengisi nama guru, kemudian mata pelajaran, kelas, dan juga di sebelah kanannya untuk pembagian atau input jumlah jam yang diampu oleh guru tersebut. Lalu disusun. Nah, di sini kita akan menyusun jadwalnya gitu. Jadi jadwal ini kita masukkan di sini. Nah, ini sebetulnya untuk memudahkan bagi para kurikulum atau dewan guru yang memang suka mengutak-atik jadwal yang kadang terkendala ya. Nah, insya Allah dengan aplikasi ini cukup mudah ya, jadi bisa terkontrol. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari data, pengisian data dulu ya. Ini data sekolah, alamat sekolah, kelas sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian semester ya, jangan lupa kalau semester 1 nanti bulan Juli itu kan semester 1. Kemudian tanggal dibuatnya tanggal berapa di sini. Kemudian pembuatan jadwal jenjang SMA, SMK atau MA, atau jenjang kalau misalkan SMA, SMK, MA, nah pakai yang ini. Tapi kalau misalkan SMP, MTS, nah pilih SMP MTS. Kenapa? Karena ini berpengaruh kepada kelas yang kita susun nanti. Jadi jangan salah dulu, ini harus tentukan dulu. Nah, saya kebetulan jenjangnya jenjang SMA SMK, pilih. Oke, kalau sudah baru kita masukkan ke desain di sini. Nah, silahkan Bapak dan Ibu masukkan dulu nama guru ya, nama guru semua dari mulai kepala sekolah, wakil kurikulum, dan lain sebagainya langsung ke bawah. Dan ini diusahakan jangan di copy paste ya, tapi diketik. Tapi kalaupun mau menggunakan copy paste dari data sekolah ya, copy pastenya yang spesial. Artinya ketika pastenya di sini ada pilihannya, nah yang spesial, jangan copy paste langsung karena ini akan berpengaruh nantinya. Lalu di kolom keduanya, nah di sini kelasnya muncul ya, 10, 11, 12 ya, 10, 11, 12. Kalau seandainya kita milih yang SMP, yang ini, misalkan SMP, nah otomatis di sini munculnya 7, 8, 9 gitu ya. Nah, makanya saya milih yang SMA, SMK, MA. Nah, sudah tersusun di sini, baru masukkan si A misalkan ngajarnya mata pelajaran. Contoh saya lah, misalkan saya nomor 2 ini ngajarnya di kelas 10 saja ya, di kelas 10 sejarah. Kemudian nomor 3 ini ngajarnya di kelas 10, 11, 12. Jadi mapelnya yang dimasukkan, bahasa Indonesia dimasukkan di kelas 10, kemudian di kelas 11, kemudian di kelas 12. Nah, kemudian yang nomor 4 misalkan ini, nah ini ngajar di kelas 10 tetapi mapelnya banyak gitu. Artinya lebih dari satu mapel. Nah, kalau lebih dari satu mapel maka diberi tanda koma ya. Jadi misalkan KWU, koma, MPAP, koma, K3 ILH misalkan ya. Itu diberi tanda koma gitu. Kalau ngajarnya dalam satu kelas itu lebih dari satu mapel. Nah, itu saja sebetulnya. Nah, kalau sudah terisi sepenuhnya, sudah terisi nih. Baru kemudian kita geser di sebelah sini. Nah, di sini tadi kan kelasnya ada 10, 11, 12. Kelas 10-nya misalkan ada berapa? Nah, kalau misalkan 10-nya itu ada berapa kelas, ada berapa rombel, tinggal dituliskan dulu di sini. Nah, kebetulan di sini 10-nya ada 10 metal 1, metal 2, KP1, KP2, KI, AP. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rombel untuk kelas 10. Kemudian di kelas 11 juga sama, di kelas
12 juga sama. Karena kalau misalkan di SMA kelas 10 IPS 1 misalkan, kelas 10 IPS 2 atau IPA dan lain sebagainya. Ini di sini ditulis nama kelasnya. Nah, kalau seandainya misalkan kurang kelasnya ya, ini kan hanya 1 2 3 4 5 6, ini kan hanya 6. Kalau misalkan di kelas di sekolah Bapak dan Ibu ada sampai kelas 10-nya ada 10 rombel misalkan. Silahkan, ini kan hanya di hidden aja. Ini tinggal di blok, kemudian klik kanan baru unhide. Nah, maksudnya supaya terbuka gitu. Ya, supaya terbuka. Kenapa? Karena ini kan sengaja saya hidden karena yang saya butuhkan kan cuma 5 kelas. Begitupun yang lain-lainnya ya, Bapak dan Ibu. Begitupun yang lainnya. Tinggal di unhide aja supaya supaya keluar kelasnya. Bentar ini. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tinggal memasukkan jumlah jam yang diampuh oleh guru tersebut ya. Nah, contoh saya misalkan di sini ya, ngajar sejarah di kelas 10. Kebetulan kelas 10-nya semua kelas. Untuk jamnya saya kan ngajar 3 jam gitu. Tinggal tuliskan di sini 3 jam, 3 jam, 3 jam. Ini untuk kelas 10 semua. Sehingga didapatilah jumlah jamnya ada 18. Kalau kelas 11, kelas 12 karena tidak ngajar, nah maka saya tidak mengisikan di sini. Nah, selanjutnya untuk yang bahasa Indonesia misalkan ini. Bahasa Indonesia ini kelas 10, 11, 12 ngajar. Nah, di kelas 10-nya berapa jam? Misalkan 4 jam, ya kan? 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Kalau di kelas tersebut ngajar. Kalau di kelas tersebut tidak ngajar, dikosongkan. Nah, anggap saja sekarang ngajar. Kemudian kelas 11-nya juga ngajar, kelas 12-nya juga ngajar dengan jumlah jam yang sama. Sehingga didapatilah 36 jam. Ya. Nah, begitupun yang lain-lainnya ya, begitupun yang lain-lainnya tinggal diisi saja. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak dan Ibu semua, baru kita akan menyusun jadwalnya. Nah, untuk menyusun jadwal kita berurut dari nomor 1 dulu. Misalkan nomor 1, nah nomor 1 ini kebetulan ngajarnya di 4 kelas ya. Kelas 10 MT1, MT2 dan kelas 10 KI dan kelas 11 MT ya, metal. Nah, metalurgi. Berarti ngajarnya 8 jam. Kita susun di sini nomor 1 dulu. Ini kan kalau diklik ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini nomor guru. Ya. Nah, ketika diklik nomor 1 otomatis nama gurunya kan muncul di sini. Ya, nama gurunya muncul. Contoh klik nomor 2. Nah, nama saya juga akan muncul. Nah, sekarang nomor 1. Nomor 1 itu ngajarnya tadi di kelas 10 metalurgi 1, metalurgi 2. Nah, tandanya Bapak dan Ibu ini warnanya biru. Berarti si guru tersebut ngajarnya, kita menempatkan jadwalnya di tempat yang biru ini karena guru tersebut ngajarnya di kelas tersebut ini. Contoh sekarang yang saya misalkan nomor 2. Nah, otomatis ini biru semua. Yang kelas 10 tuh ada semua kelas 10 tuh 2, 3, 4, 5, ada 6 ini biru semua. Tuh, sampai ke bawah biru semua ya. Nah, itu bedakan dulu. Nah, baik, saya masukkan dulu yang nomor 1 tadi. Nah, nomor 1 di sini ngajarnya di kelas 10 metal 1, metal 2. Berapa jam? Oh, semuanya 22 jam. Oke. Berarti kita masukkan kodenya, kode gurunya nomor 1. Di kelas 10 1 jam, di sini 1 jam. Nah, otomatis Bapak dan Ibu di sini berubah warnanya jadi merah dan ini langsung putih. Kenapa? Karena sudah cocok. Karena ngajarnya di kelas 10 metalurgi dia 2 jam gitu. Kemudian di kelas 10 metal 2 misalkan, ngajarnya juga 2 jam. Oh, dimasukkan di mana nih? Masukkan aja di sini jam keempat, jam kelima. Jam 1, kode 1, kode 1. Nah, otomatis langsung berubah. Tapi bagaimana kalau misalkan kita masukkan di sini 1, otomatis di sini terjadi crash. Dia tidak mungkin ngajar di
kelas yang sama. Itu ya Bapak. Jadi enaknya begitu. Kita masukkan di sini. Satu. Nah, berarti sudah 2 kelas untuk guru nomor 1 sudah masuk. Berarti tinggal kelas yang lain. Nah, di 10 KI. Nah, 10 KI otomatis Bapak dan Ibu tidak mungkin kita menempatkan di sini, ya kan? Nah, oke lah, cari hari lain misalkan di sini dulu nih. Di hari Selasa baru bisa mintanya, karena ini minta di jam pertama, masukin 1. Otomatis ini di kelas ini sudah kosong. Jam keduanya di sini 1. Nah, berarti sudah 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah 8 jam, berarti kalau sudah clear putih begini, ini udah cocok. Tidak bentrok gitu ya. Nah, di sini kan jumlahnya tadi berapa? Nomor 1, 8 jam, udah cocok. Oke, selanjutnya juga demikian, akan masukkan jam saya. Jam saya kebetulan di kelas 10 semua. Nah, tinggal ini dipindahin dulu. Oke, ke sini. Nah, berarti saya ini banyak bisa misalkan karena 3 jam, berarti saya di sini misalkan nomor 2. Nah, otomatis putih clear ya. Nah, kemudian di kelas lainnya saya pindahkan aja di hari lain. 2 misalkan nih clear. Ini sudah 2 kelas nih clear. Kelas berikutnya ya sudah nyambung aja di hari Selasa. 2. Nah, clear. Ini masih ada yang belum keisi, yaitu kelas 10 KP. Nah, berarti hari lain aja di sini misalkan 2. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal 2 kelas yang belum. Nah, oke lah, saya di sini aja misalkan. Nah, sudah, berarti tinggal 1 kelas lagi. Nah, 1 kelas lagi. Oke, di hari Kamis masukkan saja di sini 2. Nah, jadi clear ya Bapak dan Ibu. Ketika misalkan kita cek nomor 1 clear, nomor 2 juga clear, baru kemudian masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu berapa jam? Nah, nomor 3 itu di sini 4 jam. Ya, 4 jam misalkan, ini sebetulnya nggak sampai 4 jam lah. Kalau ini di kelas KP-nya nggak ngajar. Dia ngajarnya hanya di hanya 24 jam gitu kan. Jadi kelas 10 2 kelas, kemudian di kelas 11 2, di kelas 12 juga 2. Oke, kita masukkan satu lagi contoh ya Bapak dan Ibu. Nomor 3, kita cek nomor 3. Nah, ini kelasnya udah kelihatan ya. Di kelas 10 tadi ada ngajarnya 4 jam. Nah, berarti bisa misalkan dimasukkan di sini, tapi kan kepotong. Oh, masukkan aja di sini misalkan nomor 3. Nah, tetapi kan ini nanggung nih. Oh, nanggung, kita turunin aja. Berarti dari jam hari ini nggak bisa, dia nggak bisa di sini. Misalkan taruhlah di jam pertama di kelas lain dulu di sini 3 karena 4 jam udah clear. Nah, kalau disambungin ke sini jadi 8 jam, kasihan, jangan. Berarti cukup di sini. Atau kalau mau dipecah 2 misalkan, itu terserah Bapak dan Ibu yang ngatur. Contoh misalkan ini saya pecah 1 2, nanti di hari berikutnya itu kan nggak mau dia karena hari yang sama, berarti di kelas lain saja di sini. Nah, loncat ke sini baru 4. Nah, 4 kan, berarti ini masih ada berapa kelas lagi. Kita masukkan dulu di kelas di sini 3. Nah, kenapa ini baru 2 jam sudah langsung putih? Karena di hari sebelumnya, nah ini kan 2 jam, ini 2 jam berarti 4 jam langsung. Itu berarti yang untuk kelas yang 10 metalurgi udah clear. Nah, sekarang tinggal masukkan kelas yang 11 nih, kelas 11 belum, masukkan di sini aja 3 langsung 4 jam nggak apa-apa. Nah, clear. Nah, tinggal hari yang lain, kita cari hari yang lain. Nah, hari yang lain nggak mungkin kan 4 jam langsung misalkan, karena kecuali di sini di hari yang lain mau ditempatkan di hari yang lain, karena ini ada yang masih hari kosong ya, misalkan ditempatkan di sini. Ini 3 jam. Nah, berarti tinggal 1 kelas lagi. Nah, 1 kelas lagi mau di sini simpan 2 jam bisa ya. Nah, ini masih biru, berarti di hari lain 2 jam lagi, taruhlah di sini misalkan 2 jam. Nah, sudah clear semua Bapak dan Ibu.
Dan seterusnya ini tinggal nyusun seperti itu. Jadi kalau terjadi bentrok pasti ketahuan. Yang terpenting kita kontrolnya di sini ya. Nah, ini untuk menyusun jadwalnya. Kemudian kalau kita di rekening gurunya di sini otomatis Bapak dan Ibu. Nah, untuk guru nomor 1 ya di hari Senin ngajarnya ketahuan. Guru nomor 2 ini ketahuan. Ini rekeningnya otomatis muncul di sini ya. Kemudian di rekening per guru. Nah, rekening per guru, nah ini kalau per guru ya. Nah, misalkan guru nomor 1 ya, ini otomatis muncul dia ngajarnya di hari Senin jam kedua 3, 4, 5. Hari Selasa 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, termasuk yang guru nomor 2 gitu, guru nomor 3. Ini dengan sendirinya muncul di sini. Kemudian rekening kelasnya coba kita lihat. Di rekening kelas kita ini bisa ganti di sini, lihat dulu di kelas mana dulu nih kita cek. Nah, misalkan 10 metalurgi 1 dicek. Nah, otomatis Bapak dan Ibu di sini muncul rekening kelasnya. Jadi jam ke-1 di hari Selasa itu bahasa Indonesia ya. Kemudian di jam kedua di hari Senin, nah ini nama-nama ini muncul gitu ya Bapak dan Ibu, otomatis. Kemudian di rekening hariannya juga ini muncul seperti ini, karena yang lain ini masih ke blok biru abu-abu karena belum kita input. Kalau sudah diinput dan cocok pasti seperti ini putih ya. Kemudian absen juga seperti itu. Nah, ini absen tinggal ngisi saja Bapak dan Ibu. Absen ini misalkan di kelas tadi ngajar dari kelas 10 metalurgi dulu. Nah, di sini misalkan. Nah, otomatis ini muncul nama-nama ini karena ngajar jadwalnya sudah kita input ya. Kalau belum diinput ya tidak muncul. Oke, kemudian belangko. Nah, ini cetak dan serahkan. Nah, ini untuk mencetak saja ya. Ini rekapitulasi absen guru, rekap absen guru lah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, apalagi ya. Ini sudah selesai rekap absen, grafik. Nah, grafik ini adalah kehadiran guru ya. Kehadiran guru yang ibaratnya kalau hadir dia kelihatan di sini berapa persennya ya, berapa persennya hadir. Lalu kalender. Nah, ini kalender pendidikan Bapak dan Ibu. Sebetulnya kalau ini diisi manual saja, ini petunjuknya sudah ada, tinggal menginput dari kalender pendidikan yang terbaru aja dari provinsi masing-masing kan sudah ada tuh, sudah keluar, atau di video sebelumnya ada. Nah, itu tinggal dimasukkan, ini dibuang aja dulu, dibuang kemudian dimasukkan yang terbaru. Dasarnya dari kalender pendidikan provinsi. Oke, kalender sudah. Kemudian ini hari masuk tambahan untuk guru. Artinya gini, ketika misalkan ada guru yang masuk di luar jam pelajarannya, ya harus dimasukkanlah di sini kan. Misalkan jam tambahannya di hari apa. Ini kalau misalkan guru itu asli ngajarnya kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuman karena misalkan diminta masuk ya, diminta masuk pada hari lain, berarti bisanya di hari apa? Di hari Jumat. Nah, di sini hari Jumat tinggal masukkan hari Jumat. Hari Jumat. Nah, otomatis harinya jadi nambah dia ya. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk untuk tambahan jam. Kemudian ini paraf ya. Ya, ini tinggal nanti rekapitulasi absen, langsung paraf ini enggak masalah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu jadwal elektronik yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu yang suka ngutak-ngatik jadwal. Ya, silakan bisa digunakan ya. Untuk mendownload ini seperti biasa, karena saya sebelumnya menggunakan WA dan itu selalu terlambat karena memang terlalu banyak permintaan berbagai aplikasi, sehingga yang berminat langsung saja gabung di Telegram. Nah, di deskripsi saya tuliskan Telegram sehingga bisa di-download di Telegram ya. Silahkan yang berminat. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.